Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pengisian latihan yang kedua. Kemarin kita sudah mengisi untuk latihan 1D ya, yang terakhir, yaitu kita akan memilih M1 atau M2 atau M3. Saya sarankan tidak M1 ya, M2 atau M3, tetapi tidak saya sarankan juga M4 ya. Kalau mau menggunakan M4, monggo silahkan nanti menulis dengan kertas sendiri dan ditempel di buku ini. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai model intervening ini. Silahkan dicek yang video yang latihan 1, yang terakhir-akhir itu menitnya. Nah, kemudian kita yang belum bicarakan yang model moderating. Nah, model moderating ini misalkan ya, kalau Anda di fokus di manajemen keuangan ya, misalnya ini kita isi dengan struktur kepemilikan saham board of director misalnya. Kemudian di sini yang memoderasi, yang dimoderasi oleh leverage. Kemudian sebagai variabel Y-nya adalah intensitas riset and development perusahaan, seperti itu. Nah, maka judul yang Anda bisa susun di sini ya, eh, pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap intensitas riset and development yang dimoderasi oleh variabel leverage pada perusahaan apa di bursa efek apa, misalnya seperti itu ya. Atau kalau Anda tidak menggunakan banyak perusahaan, tidak menggunakan data sekunder, ya berarti Anda di perusahaan satu atau beberapa yang Anda ambil di dekat kota Anda. Nah, seperti itu untuk judul ya. Nah, kemudian karena ini baru sederhana ya, kita gunakan satu variabel X saja. Nah, kemudian perumusan masalahnya juga mudah ya, karena baru gambar yang sederhana. Berarti kita berdasarkan gambar ini kita bisa memperoleh dua perumusan masalah atau rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh struktur kepemilikan saham ya, terhadap intensitas research and development, begitu. Kemudian yang kedua ya, masih dengan gambar ini ya, kalau nulis kan gampang gitu. Nulisnya kan di sini pakai angka 1, pakai angka 2. Yang kedua itu apakah leverage itu memoderasi pengaruh struktur kepemilikan saham board of director ya. Tadi yang nomor 1 tadi kurang board of director. Saya ulang, apakah leverage itu memoderasi pengaruh struktur kepemilikan saham board of director terhadap intensitas research and development. Itu kalau menggunakan variabel keuangan ya, sebagai contoh. Untuk variabel pemasaran ataupun SDM itu relatif logikanya sama ya, logikanya sama. Nah, untuk hipotesis tentu saja Anda tinggal menjawab tadi perumusan masalah yang pertama, yaitu terus di apakahnya dihilangi ya. Jadi nomor 1 hipotesisnya adalah ada pengaruh struktur kepemilikan saham board of director terhadap intensitas research and development ya, nomor 1. Yang kedua, leverage memoderasi pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap intensitas research and development. Terserah mau pakai perusahaan mana. Nah, seperti itu. Di dalam latihan 1 sudah clear ya, baik intervening maupun moderating. Nah, kemudian langkah yang kedua ya, nah ini kita akan menyusun ya judul ya berdasarkan kerangka pemikiran yang kita miliki ini. Kita akan susun judul ya, misalnya kalau ini intervening ya. Nah, kalau intervening ini misalnya
Yang kemarin ya, perencanaan di sini perencanaan SDM, kemudian di sini tingkat pendidikan, dan di sini adalah kinerja ya, kinerja karyawan atau kinerja pegawai. Nah, maka mudah saja ya. Yang di latihan satu sudah ya. Yang di latihan satu sudah ya. Nah, di sini adalah pengaruh perencanaan SDM terhadap kinerja pegawai ya, dengan tingkat pendidikan sebagai variabel intervening. Nah, seperti itu. Nah, kalau dua variabel silahkan perencanaan SDM, sistem informasi manajemen ya. Kalau misalnya tiga ya di sini sama perencanaan SDM, sistem informasi manajemen SDM, dan misalnya apa? Kompetensi. Nah, di sini tingkat pendidikan sama, kemudian kinerja pegawai juga sama. Nah, judulnya tentu saja mudah ya. Nah, silahkan diisi sendiri ya. Tinggal itu aja, pengaruh tiga variabel independen itu terhadap kinerja pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai variabel intervening. Begitu aja ya. Nah, di sini pastikan bahwa judul Anda sudah fix karena ini akan digunakan untuk latihan halaman-halaman berikutnya. Ya, nah sudah. Kemudian yang latihan 3 ini, kalau Anda memiliki gambar di luar yang ini, misalnya 4 ya, 4 atau di sini 2, ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya banyak variabel X-nya aja dulu ya, atau tetap ya nggak apa-apa. Kalau tetap ya ini tidak usah digambar lagi ya, karena Anda sudah memiliki yang sama dengan di atas. Nah, cuma ini disuruh untuk menyusun perumusan masalah. Nah, sama seperti yang di latihan 1D tadi, 1C dan 1D ya, untuk intervening dan untuk moderating ya. Ini tinggal menyusun perumusan masalahnya. Kalau ini kan ada 3 ya, ada 3. Yang di latihan sebelumnya ini ada 1 ya. Nah, ini ya, intinya begitu ya, Anda ingat-ingat sendiri ya. Nah, ini ada intervening. Nah, oke, kita kembali ke latihan berikutnya tadi, latihan 3, perumusan masalahnya sudah, tinggal mengikut. Kalau mengikut latihan yang di atas, yang di latihan 1, kalau yang di sini, yang di latihan 3 ini sudah beneran ya, sudah judul yang Anda pilih. Nah, kemudian latihan yang keempat, mohon maaf ya, ini kita rekaman di kampus, jadi ada pegawai yang membawa anak kecil, jadi suaranya masuk-masuk. Nah, latihan yang keempat adalah menyusun hipotesis. Hipotesis yang sudah kita tulis di latihan 1C atau 1D itu kita bisa gunakan di sini. Tentu saja tidak hanya satu ya, tapi tidak hanya satu atau dua, tapi menyesuaikan dengan perumusan masalah yang terbentuk di latihan 3 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ditulis sepasang aja, H0 HA, atau Anda menulis HA saja ya nggak apa-apa, saya sudah paham ya. Oke, kemudian latihan 5. Latihan 5 ini kita adalah mempelajari unit analisis. Nah, ini dimulai dari unit analisis yang sangat luas ya, ring penelitiannya sangat luas, tapi ini nggak mungkin, ini grade-nya grade S3. Kalau ini di Jawa Tengah sampai Surakarta ini grade-nya S2. Nah, kalau kita S1 itu paling tidak minimal satu entitas atau satu perusahaan atau suatu lembaga. Ini paling gede. Kalau gede banget ya bisa dipilih, dipecah-pecah menjadi yang kecil-kecil ini. Nah, seperti itu. Mohon maaf ada polusi suara. Nah, susunlah judul dengan lengkap. Maksudnya judul Anda tadi, misalnya ya yang tadi adalah pengaruh perencanaan SDM,
sistem informasi manajemen SDM, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan variabel interveningnya adalah tingkat pendidikan di perusahaan apa, misalkan 3 serangkai atau apa ya. Jadi sudah ada objek penelitiannya, yaitu karyawan 3 serangkai misalnya begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan latihan yang ke-5. Nah, kemudian Anda menyusun endingnya di latihan 5 ini, Anda susun dalam bentuk piramida terbalik ya, karena ini sebuah cover ya. Ini sebetulnya sebuah cover di dalam skripsi Anda. Ya, ini tinggal mengisi nama Anda dan NIM ya, sudah jadi. Dan ini kalau di FEB itu dulu kalau mengajukan skripsi harus menggunakan 1 lembar ini, yaitu isinya judul dan nama dan NIM gitu ya. Bukan mini plan ya, harusnya mini plan. Tetapi mini plan itu kalau udah berhadapan dengan dosen. Kalau ini kan kita hanya berhadapan dengan administrasi ya, TU. Jadi hanya judul, nama dan NIM saja untuk membuat satu catatan ya bahwa Anda mendaftar dengan judul tersebut. Nah, seperti itu untuk latihan 2, 3, 4, 5-nya ya sampai halaman 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.